Saya pikir itu sepakat ya, setuju ya. Terima kasih kami ucapkan kepada para undangan atas kesediaan waktunya menghadiri rapat kerja pada hari ini dengan Menteri Koperasi dan UKM beserta Direksi PT BRI, BNI, Jamkrindo dalam rangka evaluasi pelaksanaan bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro, Banpres Produktif Usaha Mikro BPUM 2020 dan tindak lanjut kunjungan spesifik Komisi 6 DPR RI di Jawa Tengah bulan Februari 2021. Demi menyelamatkan pelaku UMKM agar dapat bertahan, sejak Agustus 2020 pemerintah menggulirkan program Banpres Produktif Usaha Mikro BPUM dengan total bantuan 22 triliun yang bersumber dari APBN. 69% sudah mencairkan dana bantuan tersebut dan 31% belum mencairkannya karena belum memiliki waktu atau masih dalam proses aktivasi rekening bank. Lalu mayoritas penerima BPUM menggunakan dana bantuan untuk membeli bahan baku, ya, ini untuk usahanya. Tercatat hingga November 2020 sebesar 97,15% penerima BPUM kegiatan usahanya masih berjalan. Ya, jadi ini cukup signifikan program BPUM untuk membantu para pelaku usaha untuk bisa survive di tengah pandemi ini. Sehingga bantuan ini dinilai sebagai komplement bantuan pemerintah lainnya di masa pandemi COVID-19. Nah, hasil survei Setwapres TNP2K terhadap BPUM, penerima BPUM didominasi oleh perempuan. Sama dengan data kita, daerah penerima di perkotaan, sektor usaha terbanyak adalah pedagang eceran dan mayoritas penerima program tidak memiliki pekerjaan lainnya. Ciri-ciri dari usahanya adalah usaha dirintis sebelum 2020, memiliki cadangan kas terbatas dengan omset kurang dari 15 juta per bulan, tidak memiliki NPWP dan atau izin usaha, dan 4, memiliki kendala penurunan permintaan, kesulitan kas atau cash flow untuk operasional usaha, serta mengalami kenaikan harga bahan baku. Kami juga ingin menyampaikan hasil survei dampak program BPUM. Yang pertama adalah survei dari UNDP dan LPM UI. Sebanyak 67,05% penerima program BPUM menyatakan bahwa bantuan diberikan telah sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu mayoritas menggunakan dana yang diperoleh dari program untuk pembelian bahan baku, pembelian barang modal, dan pemenuhan kebutuhan pribadi. Jadi ini hampir sama dengan hasil survei TNP2K. Sedangkan berdasarkan survei oleh BRI, mungkin nanti BRI bisa menjelaskan, sebesar 75,4% responden menggunakan dana BPUM untuk keperluan produktif seperti membeli bahan baku, bibit, barang, dagangan. Mayoritas responden menyatakan bahwa syarat memperoleh BPUM mudah, proses pencairan mudah, dan waktu pencairannya juga cukup cepat. Ya, ini hasil-hasil yang sudah kami lakukan survei. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menjelaskan yang 2021, seperti tadi disampaikan beberapa catatan oleh Ketua, kami ingin jelaskan mengenai kriteria program BPUM ini didesain bersama di Komite Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi bukan Kementerian Koperasi saja, Kementerian Koperasi dan UMKM pelaksana. Nah, jadi program ini tidak bisa dipisahkan dari program PEN keseluruhan. Nah, kenapa yang BPUM itu hanya diberikan
diberikan kepada mereka usaha mikro yang belum bankable, ya. Karena yang sudah bankable itu masuk ke program restrukturisasi. Jadi program restrukturisasi yang anggarannya jauh lebih besar. Jadi restrukturisasi pinjaman, lalu subsidi bunga, ya. Termasuk juga mereka bisa kalau yang sudah punya utang di bank, mereka kalau perlu pembiayaan, mereka juga tahun lalu kita berikan 0% untuk kur di bawah 10 juta sampai bulan Desember. Nah, jadi kalau yang BPUM memang bagi usaha mikro yang belum terhubung ke lembaga pembiayaan perbankan. Meskipun sebenarnya program ini juga dikaitkan dengan untuk memperkuat daya beli masyarakat. Ya, jadi karena itu dari segi pelaksanaan saat itu kami juga diminta cepat menjalankan program ini. Ya, jadi harus punya efek terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 dan 4. Nah, berikutnya kami ingin jelaskan untuk yang 2021. Pada tahun 2021, BPUM akan dilakukan berbeda dari tahun 2020. Target pada tahap pertama, kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat, dulu kami mengajukan 20 juta ya, dan saya kira rapat dengan Komisi 6 sudah disetujui waktu itu 48 juta. Nah, tapi saat ini yang disetujui hanya untuk 12,8 juta dengan nilai 1,2 juta, bukan 2,4 juta. Ya. Jadi ini karena terkait dengan ketersediaan anggaran. Nah, target kita pada tahap pertama penyaluran adalah untuk 9,8 juta usaha mikro. Ini sudah diterbitkan DIPA-nya, dan pada tahap kedua sebanyak 3 juta usaha mikro yang belum diterbitkan DIPA, sehingga total pada tahun 2021 penerima BPUM adalah 12,8 juta. Jadi BPUM ini saya menjelaskan di 2021 juga dikaitkan dengan pemulihan ekonomi di kuartal 1. Karena itu kami diminta untuk melanjutkan yang sudah menerima supaya cepat bisa tersalurkan sampai di kuartal 1. Nah, sisanya yang 3 juta yang belum pernah menerima BPUM tahun lalu. Nah, nominalnya tadi 1,2 juta, jadi bukan 2,4 juta. Lembaga penyalur BRI, BNI ditambah Mandiri dan Bank Pembangunan Daerah, dan juga PT Pos Indonesia. Nah, ini kita perluas supaya lebih mudah. Nah, lembaga pengusul yang semula sebanyak 5 lembaga, kini hanya 1 lembaga, yaitu dinas yang membidangi koperasi dan UMKM di kabupaten kota. Rakor dengan Menko Ekonomi, waktu itu Pak Mendagri menyampaikan bahwa penyaluran BPUM sebaiknya lewat pintu kabupaten kota. Dan memang kalau kita lihat di undang-undang daerah, usaha mikro itu memang menjadi kewenangan dari pemerintah kota dan kabupaten. Jadi kira-kira dan kami juga ingin tahap kedua ini data usaha mikro itu lebih terkonsolidasi lagi di pemerintah kabupaten dan kota. Nah, berikutnya mengenai validasi akhir NIK dan SIKP. Hingga saat ini per 31 Maret 2021 BPUM tahun 2021 telah tersalurkan kepada 5,2 juta 149.005 ya usaha mikro, dan sebesar dengan nilai 6.298.860
juta rupiah. Melalui 8 tahap atau SK dari kami, saat ini sedang dalam proses 2 tahap terakhir, yaitu tahap 9 dan tahap 10. Nah, kami memang di Pak Ketua memang diminta cepat Pak ini menyalurkan karena terkait dengan untuk mendorong pemulihan Pak, interupsi Pak. ekonomi. Interupsi Pak. Saya Itu- bisa sedikit lagi, hanya 2. Pak, satu lembaga pengusul itu maksudnya apa Pak? Semula kan 5, satu itu maksudnya apa Pak? Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Kota. Itu. Saya izinkan satu. Ya, Ya, silakan Pak. Nah, BPUM pada tahun 2021 ada 2 agenda BPUM. Jadi yang pertama adalah menyelesaikan penyaluran bantuan kepada penerima BPUM 2020 berdasarkan data yang telah dikonfirmasi oleh bank penyalur. Jadi data yang lama yang yang sekarang sudah tersalur itu data-data yang sudah penerima lama. Lalu melakukan sosialisasi kepala dinas, ya, Selindo dan masyarakat dalam rangka penyaluran BPUM kepada penerima yang baru. Nah, sebenarnya 12,8 juta itu jauh dari cukup, karena sebenarnya yang mengajukan ke kantor kami bisa lebih besar. Karena itu kami mohon bantuan untuk juga meminta Kementerian Keuangan untuk mengagendakan untuk sekitar 12 juta lagi untuk berikutnya, karena masih banyak yang belum menerima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Menteri. Selanjutnya